Otobis on Location. Bertemu lagi dengan saya Syafina Nasyar. Hari ini saya akan review mobil. Tetapi seperti biasa, Sobat Otomotif, kalau Chef nggak akan sendirian, Chef akan ditemani dengan tada! Halo Sobat Otobis on Location dengan saya Ferry Sandi. Kita sekarang udah di WTC dan di belakang kita ini ada mobil mahal nih. Betul banget, saking mahalnya dan mewahnya. Saya sampai harus mencatat nih namanya, karena namanya adalah Land Cruiser 300 VXR at diesel 2023 new. Wow, jadi bener-bener baru ya Chef? Ini yang terbaru dengan kualitas terbaru, tapi kita nggak akan review ini aja sendiri, Land Cruiser sendiri, tentunya kita akan cari lawannya. Betul. Lawannya siapa? Nah, sama juga dari satu asosiasi dengan Toyota, yaitu ada Lexus. Lexus RX 300 F Sport yang tipe tertingginya. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita lihat mana yang lebih gagah. Karena kalau kita lihat secara luar doang sih, sejauh ini gagah. Tapi kita belum tahu juga kalau Lexus gimana. Iya, betul. Oke deh, kalau gitu pemirsa Otobis on Location dan kemana-mana, tetap bersama kami. Nah, sekarang kita mau mulai ngomongin dari eksterior bagian depannya dulu. Apa yang paling menarik perhatian Mas Ferry? Ya, yang paling kelihatan memang dari depan ini grillnya ya. Grillnya ada beberapa warna, hitam juga, kemudian silver, dan yang paling kelihatan di depan ini ada kamera juga. Oh, ini kamera 360-nya ya? 360, 360. Jadi ini yang di depannya, di sebelahnya ada di samping spion. Dan Toyota untuk yang di Land Cruiser ini timbul ya. Jadi logonya agak, timbul. Iya, togonya agak di dalam tapi agak timbul gitu kan, agak lurus ya, cembung lah gitu permukaannya. Iya. Jadi kalau dilihat dari depan, wah ini kokoh banget dan lihat fascia di sininya agak menurun juga nih. Iya, ini ada agak cekung soalnya di dalamnya iya. ini mesinnya mesin V. Oh iya. Gitu. Jadi dia memang agak cekung untuk gitu kap ya. mobilnya dia agak cekung, dan ini Nah, sebenarnya memberikan apa ya, esensi berbeda juga ya dari desainnya. Biasanya kan kalau kap mobil longong gitu aja gitu kan. Betul. Terus untuk lampunya headlampnya juga pakai 3 LED nih di sini, ya kan? Dan kalau di notice lebih kecil lagi, di lampu-lampunya itu ada tulisan Land Cruiser-nya, ya nggak sih? Iya, di sebelah sini ya ada Land Cruiser juga. Ya, jadi ada menandakan bahwa ya memang mobil mahal sih ya. Iya, memang mobil mahal harus tertera namanya di mana-mana ya. Ini emang mewah banget kalau tampilan dari luar. Nah, sekarang kita akan lihat lagi nih bagaimana tampilan dari dalamnya. Oke, let's go. Sekarang kita udah ada di dalam mobil, saya juga udah pegang kamera nih untuk melihat lebih detail gimana pandangan ataupun ekspektasi masuk ke dalam tuh seperti apa gitu ya. Ini ketika masuk ke dalam tuh bener-bener kerasa banget ya, ketika kita masuk ke dalam mobil mahal tuh kayak disambutnya tuh secara nyaman banget. Untuk duduk aja nih ergonomisnya kerasa banget enak gitu banget aja. Sih. Kursinya juga empuk gitu loh. Yang bikin aku menarik perhatian aku adalah tampilan displaynya sih. Ini tuh sebenarnya kalau misalkan kita lihat dari dashboard entertainment-nya, semua tombol-tombol yang ada di sini. Terus ya dashboardnya memang nggak terlalu luas, tapi entertainment-nya oke. Dan tadi kan aku coba kotak-atik juga ya untuk dashboard ini. Ini tuh kayak smooth gitu tuh, lihat ya, nggak patah-patah. Betul. Dia gerakannya tuh nggak patah-patah, nggak ngelek. Ya? Terus kita nggak perlu tambahin aplikasi-aplikasi macam-macam karena semuanya di sini udah ada, udah connect langsung ke sistemnya. Di LCD-nya juga udah masuk ya. GPS-nya udah ada. Terus udah gitu lagunya juga udah ada. Jadi nggak perlu aplikasi-aplikasi tambahan. Tapi aku nggak tahu ya, aku belum lihat apakah ini bisa internetan kayak kalau misalkan di entertainment display lainnya kan bisa tuh Google buka apa. Nah ini harus dikoreksi lebih atau dicari tahu lebih dalam. Apakah ini bisa dilakukan apa enggak, karena menu awalnya tampilannya ini aja sih, destination, audio, phone, apps, dan setup gitu. Iya. Dan memang banyak tombol sih. Ketika banyak tombol tuh kayak kita dimudahkan untuk misalkan untuk suhunya, kemudian volumenya juga. Lalu ada beberapa settingan juga, audio, maps-nya juga bisa dipencet di sini juga kan. Jadi tinggal langsung back to maps-nya. Jadi kayak udah banyak tombol-tombol, kita lebih mudah. Dan memang untuk atasnya dashboardnya memang agak kecil ya. Tapi dengan kecilnya dashboard, kita jarak antar kakinya lumayan besar jadinya, Chef. Lebih besar juga. Jadi bisa, walaupun duduk di depan tuh tetap bisa manjangin kaki gitu sampai sini. Terus yang uniknya lagi dari mobil ini adalah ada cool box.
Oh iya, di Kita sebelah bisa ya. bawa es krim kemana-mana. Jadi selain armrest juga bisa ditarik ya ternyata. Tinggal dimasukin air mineral atau apapun Iya. bisa ya. Jadi ini bisa langsung dimasukin ke dalam sini dan ini nggak cuma bisa dibuka dari arah Syaf aja, tapi dari arah Mas Ferry juga bisa. Oke, coba kita cek ya. Oh, Nah, bisa juga ya. Jadi kece dua kan? ya. Betul-betul. Tapi mungkin ini bisa nyala ketika AC-nya nyala aja Iya, ya. kalau AC-nya mati ya icebox-nya Gas juga box ikut mati. Betul. Terus aku mau tahu juga deh, Mas Ferry, ini kalau mode drive-nya tuh yang Chef tahu tuh ada 6. Iya, betul. Jadi ada 6. Yang pertama ada Eco. Di layarnya udah kelihatan ya, karena layar di sini memang ada analog untuk misalkan kecepatan maupun misalkan suhu atau bensinnya sisa berapa lagi itu memang analog. Tapi untuk mode berkendara di layar ini udah LED juga nih. Jadi Iya. ada Eco, Comfort, Normal, Sport, Sport Plus dan Custom. Jadi kalau untuk normal tuh yang bisa kita berkendara mungkin Cap. Tapi kalau untuk yang kita butuh akselerasi itu bisa Sport atau Sport Plus. Karena gitu. sebenarnya kan mobil ini tuh sebenarnya untuk off-road ya, tapi Iya. dengan harganya yang semahal ini, Harganya 2,5 ya. iya. Wow, Dan 2,5 2,5 pun indennya lama banget. Toh, kalaupun mau beli yang asli, Iya. pasti udah second hand atau dari bursa, Iya. udah pasti harganya lebih tinggi. Dan kayaknya sayang banget kalau ini dipakai off-road gitu kan. Iya, betul sekali. Tapi sebenarnya ini mobil off-road gitu. Dan di sini ada giginya juga, giginya Ini ada untuk memang Matic ya kalau untuk berkendara ya, dan 10 percepatan untuk mobil ini. Jadi ini transmisinya seperti umumnya mobil-mobil, kadang ada beberapa mobil baru itu tombol-tombol aja gitu. Kalau ini kayak kita lebih enak lah, transmisinya empuk juga. tetap pakai Iya. gigi ini ya. Tinggal ditarik, tuasnya tuh lebih enak. Gitu. Iya. Jadi kayak memang agak-agak old tapi apa ya bisa dibilang modern lah. Iya, walaupun old tapi tetap memberikan kesan apa ya, elegan, Iya. mewah gitu, dan ya cocok banget ini buat para pejabat mobil kayak gini. Enggak, saya juga cocok kok pakai mobil ini. Cocok kok. Cocok. Terus speakernya juga JBL di JBL. sini. Jadi udah dipastikan soundnya akan dar der dor war wer war, bagus banget soundnya. Betul. Gitu. Dan di sini juga kalau dilihat dari pegangan tangannya udah pine ya, Iya. ada jadi ada kesan mewahnya ya dari pine-nya ini gitu. Iya betul. Ini sampingnya juga ada soft touch-nya, ini juga soft touch. Ini agak keras ya, tapi dilapisi soft touch juga. Dan ini panoramik ya, berarti untuk kaca di Panoramik. atas ini. Betul. Panoramik ya, nggak bisa dibuka, jadi kita cuma bisa lihat doang. Ini panoramik, dan panoramiknya cuma hanya satu jendela aja, nggak ada lagi di belakang. Iya. Dan ini sebenarnya kalau kita tutup jendelanya ya, ini tuh kedap suara. Betul. Mau coba nggak? Kita coba Boleh? tutup ya. Kita coba Coba cek. ya. Tuh, 2, 3. Nah, sekarang kita udah ada di bagian belakang ya. Dan di sini ya namanya mobil mewah ya. Iya. Ada LCD-nya rare ya. set entertainment-nya di sini bagus banget, gede, dan itu dia Betul. tadi ya, tampilannya tuh nggak patah-patah. Iya. Jadi nggak nge-lag, enak Nggak juga nge-lag, enak. dipakainya. Dan di sini kita ada pilihan AM, FM alias radio, Bluetooth, lalu juga ada untuk broadcast nih dari handphone oke, gitu. disambung ya jadinya. Bisa connect-nya. disambungin. Nah, makanya aku mau coba. Nah, kalau misalkan dari Mas Ferry lagi, apa Iya. yang paling menarik perhatian Mas Ferry? Ketika masuk ke seat kedua, row kedua tuh sepertinya kalau untuk kenyamanan ya, masih nyaman di depan sih sebenarnya. Ya kan? Iya. Ini karena cuman tuh Iya, satu ini jengkal cuma doang. 1 jengkal, tinggi saya 172. Nah, kira-kira nggak nyampe sejengkal Nggak nyampe bahkan. sejengkal, lebih pendek. Ini Iya. pun sudah agak mundur nih belakangnya. Dan untuk pengaturan kursinya juga masih manual ternyata. Gitu Oh kan. iya. Iya, bukan elektrik itu. Iya, Jadi iya. harus ditarik, kita nentuin sendiri, oh seenaknya segini. Jadi memang untuk kursi belakangnya nggak senyaman yang pertama. Padahal seharusnya kan, atau mungkin mobil ini dibeli oleh segmen yang pembelinya tuh yang di kursi kedua gitu. Iya sih, pasti kan. Karena Karena kalau di depan biasa supir, kan. pembelinya nggak mungkin duduk di depan Iya. ya. Secara dari harga mahal banget, tapi Betul. memang cukup sempit. Dan jeda dari bukan telapak kaki ya, permukaan Iya. kaki ke jok tuh nempel. Oh, Cukup dekat. Kalau tadi kan kita di depan enggak ya, Betul. masih ada Kayak luas space-nya. banget gitu. Nah Bahkan ini dua. sempit banget. Maksudnya kan kalau misalkan katakanlah yang beli pejabat-pejabat,
katakanlah pejabat-pejabat tersebut laki-laki biasanya kan pasti besar-besar, Iya, badannya tinggi-tinggi, betul, ya kan? betul. Kayaknya sempit sih sebenarnya. Tapi ya balik lagi kenapa mobil ini bisa jadi idaman karena itu kedap suara. Nah, ya Banget. banget Ya. suaranya enak juga. Kacanya udah otomatis ketika beli udah pasti gelap. Nah, iya. Meskipun mungkin satu kurangnya dia nggak ada tirai di sini. Jadi harusnya kan biasanya orang-orang yang kedua kan biasanya untuk menjaga privasi dan lain sebagainya. Ini kan diturunin ya biar gini istirahatnya lebih enak dan lain sebagainya. Cuman ini belum ada nih. Iya, tirai memang nggak ada di mobil ini. Kayak tirai spesialis Alphard memang ya. Apa betul yang sebelahnya. Dan di sini juga ada banyak tombol-tombol dan ini sifatnya juga masih tombol yang harus kita klik gitu Iya. kan. Masih banyak banget di sini. Iya, mungkin dan memang suhu AC antara yang kanan sama kiri tuh beda gitu. Karena Jadi ada dua pengaturan nih yang di sebelah kanan untuk Safina sebelah kiri. Jadi kalau Safina pengen agak lebih hangat bisa dinaikin lagi aja. jadi nggak satu kipas gitu ya, betul. Jadi dia. dua gitu di depan juga sama tuh dua. Iya. Jadi buat aku yang gampang kedinginan tuh aku bisa turunin, tapi nggak Betul. ngeganggu orang lain. Iya. Siapa oke, tahu oke. standar dinginnya beda Iya, gitu iya, kan. benar. Standar dingin saya gurun pasir. Oke, kita Iya. lihat bodi belakang yuk. Boleh. Yuk kita sambil lanjut ke belakang. Oke, sekarang kita ke belakang. Nah, ini dia tampilan belakangnya. Iya. Memang sebenarnya kayak agak kotak gitu ya. Tapi ya for me masih oke lah. Iya, karena besar banget ya memang kelihatannya. Dan di sini ada tulisan Land Cruiser, VXR, dan untuk tampilan belakang memang maco banget, kotaknya tuh Gagah. kelihatan gitu loh. Ya. Oke, Iya. kita buka deh, kita lihat dalamnya Oke. kayak gimana ya. Silakan. Bukanya tinggal pencet aja. Oh, tetap ada yang harus diklik ya? Iya, sebenarnya bisa untuk power back door-nya juga. Oh, power Cuman back door-nya bisa. kita klik aja biar gampang. Oke lah. Oke, dan ini adalah tampilan belakang karena 7-seater, ada 7 penumpang, makanya tempatnya untuk bagasi itu nggak terlalu luas. Cuman jangan khawatir, ini bisa dilipat dan bisa rata tanah juga. Oke. Dan nggak perlu kita ngelipet, biasanya kan kita harus ngelipet ya. Nah ini tinggal, Ini tombolnya ya? Iya, tinggal karena elektrik aja, tinggal pencet. Nah itu yang kanan misalkan bisa. Oh, tapi kita harus press lama Iya, gitu. karena kita kalau misalnya mau dilepas, oh segini aja nih ya. Kalau Oke. mau maksimal, bisa juga diturunin lebih bawah lagi. Begitu juga di sebelah kirinya. Iya, dan dia tuh rata dengan belakang. Betul. Cuman ya gitu kalau misalkan 7-seaternya diberdirikan semua, didudukin semua, ya nggak ada space untuk Iya, bagasi. betul. Bener-bener nggak bisa, even koper aja ya mungkin koper Iya. small, kecil aja. Ini juga pasti udah kepentok sama ini. Betul, kecil banget. Tapi kalau ini luas masih bisa masuk bagasi-bagasi Iya. ataupun koper-koper ukuran large. Nah. Dan sebenarnya bangku ini juga bisa dilipat Iya, lagi dilipat kan? lagi, betul. Cuman kalau untuk kebutuhan yang nggak terlalu banyak segini harusnya cukup sih. Kalau misalkan Wah. kayak gini terus nyimpen ban serepnya di mana? Nah, kalau untuk ban serep memang biasanya kalau di mobil-mobil lain kan ditarik ya Iya. dari belakang. Nah, ini ternyata dia di bagian bawahnya. Oh, di bawah, Di bawahnya, di kolong. kolongnya, dan memang bannya juga sama dengan yang dipakai. Iya, dan Iya. ini adalah Ada untuk safety nyimpen kitnya aja gitu. perkakas ya. Iya, Jadi safety nggak kitnya. usah kita simpen-simpen lagi di sekat-sekat bangku. Betul. Udah ada lagi tempatnya di sini. Iya. Lebih Dan memang, rapi. ada lampu juga di sini. Jadi kalau misalkan gelap di tempat yang gelap itu bisa lebih kelihatan. Lebih kelihatan Iya. dan AC-nya juga nyampe ke belakang ya. Ini. Ada kisi-kisinya. Iya. Dan di belakang ternyata ada power outlet juga nih untuk misalkan Oh iya. ngecas, tapi Iya, perlu iya, adapter iya. lagi. Iya, tapi cuma satu sisi ya, Satu nggak dua aja. sisi. Iya. Betul. Dan di belakang ini kelihatan ya. Untuk tampilan belakangnya ada cup holder juga. Jadi nggak dilupakan lah untuk seat paling belakang. Biasanya seat paling belakang tuh kasta tertinggi di keluarga, jadi nggak terlalu terlihat. Kasta terendah. Terendah, kok tertinggi sih, kasta terendah di keluarga. Jadi yang tengah aja tuh yang biasanya diperhatikan. Dipikirin ya. Iya, belakang Ya. enggak, tapi ternyata oke lah. Tapi tetap aja sih menurutku kalau misalkan seat keduanya aja udah sempit, apalagi seat ketiganya nih yang ini. Iya juga Ya sih, kan? memang. Jadi kayaknya memang mobil ini banyaknya dibeli sama para pejabat ataupun Iya. orang-orang yang udah kaya banget. Jadi memang dia pakai untuk sendirian. Jadi Iya. ya udah samping kanan, samping Ah. kiri, belakang tuh isinya barang-barangnya aja. Jadi dia pergi sama supirnya aja Iya. gitu ya. Betul Oke lah. sekali. Menarik sih ini untuk dimiliki dan ini bisa dapatkan dengan harga? Untuk barunya, memang kita perlu waktu inden yang nggak sebentar, Oke. sampai 5-6 tahun. 5-6 tahun bayangin lah itu, 5-6 tahun lama banget, tapi ini udah ada. Dan ini sebenarnya
mobilnya memang kayak itu mobil second, cuman masih hitung 11 km. Oke. Dan memang untuk harga secondnya itu bisa sampai 3,5 miliar rupiah. Iya, make sense karena Iya, memang indennya aja indennya butuh waktu 5 sampai 6 lama. tahun. Kalau kita Betul. bayar pertama kali anak kelas 1 SD, Iya. baru dapat anak kelas 6 SD. Iya, udah lulus baru ya. Nah, itu dia. Oke deh, kalau Lama. gitu langsung aja deh kita lihat yang Lexus seperti apa. Betul. Boleh? Betul. Yuk. Pemirsa Otomis on Location, jangan kemana-mana karena kami berdua masih akan kembali, tetaplah bersama kami.